Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus yang luar biasa. Oke, izinkan untuk saat ini saya akan menyampaikan ringkasan dari kitab Kisah Para Rasul. Di sini saya akan menyampaikan 8 poin utamanya. Yang pertama yaitu Yesus naik ke surga dan janji tentang Roh Kudus di Kisah Para Rasul yang pertama. Setelah kebangkitan, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid selama 40 hari. Ia berpesan agar mereka menunggu janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Yesus naik ke surga dan murid-murid terus berdoa menantikan pengenapan janji itu. Kemudian untuk poin yang kedua adalah di Pentakosta atau turunnya Roh Kudus di Kisah Para Rasul 2. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun atas para murid. Mereka berbicara dalam berbagai bahasa dan banyak orang heran. Petrus berkhotbah, sekitar 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Kemudian saat itu juga gereja mula-mula terbentuk, hidup dalam kasih, doa, dan persekutuan. Kemudian di poin yang ketiga, pelayanan para rasul di Yerusalem terdapat di Kisah Para Rasul 3 sampai yang pasal yang kelima. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh di gerbang indah. Kemudian Petrus berkhotbah dan banyak orang percaya. Kemudian para rasul mengalami pengangkapan dan ancaman, tetapi terus memberitakan Yesus. Jemaat berbagi harta dan hidup dalam kebersamaan, meski ada yang dihukum karena kepura-puraannya, seperti contohnya adalah Ananias dan Safira. Kemudian di poin yang keempat, yaitu di mana masa penganiayaan dan martir pertama terdapat di Kisah Para Rasul 6 sampai yang ke-7. 7 diaken dipilih, termasuk Stefanus. Stefanus penuh iman dan kuasa, tetapi saat itu dia dituduh menghujat. Ia menjadi martir pertama dirajam batu sambil menyerahkan jiwanya kepada Tuhan Yesus. Kemudian untuk poin yang kelima, pertobatan Saulus di Kisah Para Rasul 8 sampai yang ke-9. Saulus menganiaya jemaat, namun saat dia jalan ke Damsyik, ia bertemu Yesus dalam terang. Ia buta sementara lalu disembuhkan. Kemudian dibaptis dan mulai memberitakan Yesus. Saulus kemudian dikenal untuk saat ini sebagai Paulus yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Kemudian yang keenam adalah perkabaran Injil ke bangsa-bangsa lain di Kisah Para Rasul 10 sampai ayat yang ke-12, pasal yang ke-12. Melalui Petrus, Injil pertama diberitakan kepada orang non-Yahudi, yaitu Kornelius dan keluarganya. Kemudian jemaat di Antioquia. Waktu itu juga jemaat di Antioquia mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Bahkan di saat itu menjadi pusat misi baru atau pusat kegiatan kekristenan di saat itu. Tapi ketika menjadi pusat kekristenan, itu juga dibarengi bersamaan dengan Herodes yang menganiaya jemaat. Tetapi kan dalam penganiayaan itu tetap firman Tuhan tetap bertumbuh secara luar biasa. Jadi jemaat waktu itu tidak gentar, tidak takut pada masa penganiayaan itu. Kemudian di poin yang ke-7, perjalanan misi Paulus di Kisah Para Rasul 13 sampai ke-21. Paulus melakukan 3 perjalanan misi ke berbagai kota di Asia Kecil dan Eropa. Ia mendirikan jemaat, mengajar, menguatkan orang percaya. Paulus juga menulis surat-surat yang menjadi bagian dari perjanjian baru. Banyak tantangan dihadapi, penolakan, penjara, penganiayaan, bahkan masih banyak lagi. Akan tetapi di situ Paulus semakin giat dan gigih memberitakan Injil. Bahkan nyawanya pun ia rela untuk diberikan kepada
Tuhan Yesus Kristus supaya Injil diberitakan sampai ke ujung bumi. Kemudian poin yang ke-8, poin yang terakhir, Paulus ditangkap dan dikirim ke Roma di Kisah Para Rasul 21 sampai yang 28. Paulus ditangkap di Yerusalem setelah dituduh menentang hukum Taurat. Ia diadili di hadapan gubernur dan raja, lalu naik banding kepada kaisar. Dalam perjalanannya ke Roma, kemudian Roma kapal karam, tetapi Paulus selamat. Di Roma, Paulus memberitakan Injil dengan berani meski dalam tahanan Roma. Itu tadi saudara-saudaraku ringkasan dari Kisah Para Rasul. Bagaimana kitab ini mengajarkan setiap kita untuk berani bersaksi walaupun dalam keadaan yang seperti sekarang ini, tapi yang Tuhan mau adalah kita ingin menjadi saksi-saksinya, menjadi agen-agennya, supaya banyak jiwa diselamatkan, sehingga satu jiwa diselamatkan seisi surga bersorak-sorai. Jadi saudara-saudaraku, dan pesan utamanya adalah kitab Kisah Para Rasul ini memperlihatkan Roh Kudus bekerja memberi kuasa pada gereja atau memberi kuasa untuk setiap kita. Kemudian Injil menyebar dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Atau saat ini mungkin Injil dari keluarga kita, kemudian di gereja, kemudian di sekitar kita, kemudian di pekerjaan kita. Biarlah kita ketika kita ditempatkan dimanapun kita berada, kita menjadi dampak, kita menjadi garam, kita menjadi terang, kita bermanfaat ketika Tuhan mau tempatkan kita dimanapun. Karena dimanapun kita ditempatkan, itu adalah ladang Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang harus kita selamatkan. Saat itu mungkin kita memakai kekuatan sendiri, tapi saat ini izinkanlah Tuhan ada di setiap hati kita, supaya kita berani lebih lagi untuk bersaksi, memberitakan kebenaran Injil keselamatan ini kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga banyak lagi jiwa diselamatkan. Kemudian gereja dipanggil untuk terus menjalankan misi Kristus sampai sekarang, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih. Berikut keringkasan dari kitab Kisah Para Rasul. Tuhan Yesus memberkati.